Gaung Raka 95,2 FM, radionya SMKN 1 Bangkinang Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar berbahagia, kembali lagi kita hadir di Bincang-Bincang Santai Podcast SMKN 1 Bangkinang Kota. Bersama saya Ilham Fitra Eskom Mkom. Jabatan saya di sekolah ini sebagai guru produktif jurusan rekayasa perangkat lunak. Baik, podcast kali ini kita akan membahas pengenalan jurusan rekayasa perangkat lunak. Alhamdulillah sekarang sudah hadir Kaprodi dari jurusan rekayasa perangkat lunak tersebut, yaitu Bapak Persauran Sitohang atau yang lebih akrab dipanggil dengan Bapak Ranto ya. Assalamualaikum Bapak Ranto. Waalaikumsalam Pak Ilham. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Di pagi ini Pak, bincang-bincang Bapak kami undang ke studio kami ini untuk memberikan sedikit tentang pengenalan apa sih itu RPL gitu kan. Biasanya orang taunya kalau di sini tentang teknologi itu cuma TKJ multimedia. Nah, sekarang sudah ada lagi jurusan baru RPL. Alhamdulillah kebetulan Bapak ada waktu untuk memberikan sedikit penjelasan terhadap jurusan ini agar adik-adik kita yang masuk di SMK ini, tepatnya jurusan RPL, bisa memahami dengan maksimal apa sih sebenarnya RPL itu. Oke, Pak. Kalau bisa silakan dijelaskan. Baik Pak Ilham, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Ilham atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalimat pertama saya adalah selamat datang dan selamat bergabung kepada siswa-siswi SMKN Negeri 1 Bangkinang, terkhususnya siswa-siswi jurusan rekayasa perangkat lunak. Mudah-mudahan insyaallah nawaitul siswa-siswi tersebut ananda sekalian sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Amin Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ilham, menanggapi dan menjawab pertanyaan Pak Ilham tentang apa itu RPL, mungkin sedikit saya boleh mengenalkan diri Pak Ilham. Karena ada pepatah ya kebetulan saya tadi lupa Pak memperkenalkan Bapak. Ya. Mungkin karena udah ini ya, udah baru pagi jadi belum ngopi, ini belum sarapan, jadi agak-agak gimana gitu Pak. Tapi sehat Pak Ilham ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, okay. Itu penting Pak Ilham. Perkenalkan, nama saya Persauran Sitohang STMkom. Namun kalau keluarga besar SMK Negeri 1 Bangkinang itu Pak Ilham lebih familiar dengan memanggil nama saya Ranto Pak Ilham. Kalau siswa-siswi manggilnya Pak Ranto. Kenapa itu Pak Ranto? Panjang ceritanya Pak Ilham, nggak usah kita bahas di sini Pak Ilham ya. Setidaknya kami tahu sedikit lah apa sih kenapa bisa Pak Ranto. Ranto itu apa gitu kan. Ya kalau 1 menit jadilah Pak, 1 menit. Gabungan Pak. Persauran itu ada Ran, Sitohang itu Ranto. Jadi digabunglah jadi Ranto. Pak. Jadi Bapak sebenarnya bukan keturunan ini ya Pak, keturunan ras Jawa bukan? Oh bukan Pak, jauh Pak. Okay. Ya itu kira-kira Pak ya. Jadi kalau orang di SMK lebih familiar dengan nama Ranto Pak Ilham. Oke. Jadi menjawab pertanyaan Pak Ilham, apa itu jurusan RPL? Sedikit saya bercerita tentang RPL. RPL ini didirikan pada tahun 2019 Pak Ilham. Satu-satunya jurusan yang bergerak di bidang kompetensi dasarnya adalah software Pak Ilham. Satu-satunya di Kabupaten Kampar dan jurusan yang tahun ini baru tahun kedua Pak Ilham. Baru tahun kedua. Jadi di mana jurusan RPL ini kalau nama lainnya Pak Ilham, bahasa kerennya software engineering. Kalau kekiniannya, kalau bahasa kitanya tuh Pak, kalau itu kan bahasa orang sebelah. Gitu. Kalau kekiniannya Pak Ilham, programmer. Sebuah jurusan yang konsentrasi dasarnya adalah membuat
mendesain sebuah aplikasi software baik berbasis komputer ataupun yang berbasis smartphone atau yang lebih dikenal dengan Android, Pak Ilham. Nah, di RPL siswa-siswi kita ini nantinya diajarkan agar mereka mampu menguasai lebih dari satu bahasa pemrograman, Pak Ilham. Karena kalau Pak Ilham tahu dan siswa-siswi RPL tahu, sudah punya literatur, di komputer itu aplikasinya dibuat dengan berbagai macam bahasa pemrograman. Ada bahasa HTML, bahasa PHP, bahasa Python, bahasa pemrograman, banyak Pak Ilham. Nah, di RPL ini siswa-siswinya nanti akan diajarkan bagaimana mereka bisa menguasai salah satu atau bahkan lebih bahasa pemrograman itu yang gunanya nanti untuk membangun, menciptakan, membuat sebuah aplikasi film. Itu RPL. Itu di RPL. Kalau di RPL ini belajarnya tergolong tidak berat ya Pak ya, lebih santai gitu kan, karena seperti yang Bapak jelaskan tadi, saya ini agak gamblang nih programming apa tadi saya nggak jelas itu Pak, apa sih programmer itu, walaupun saya bawa bilang software engineering kemudian diganti programmer. Saya dan adik-adik mungkin yang melihat video ini nanti bingung tuh programmer itu apa sebenarnya sih gitu. Jadi kami juga tanda tanya nih sebenarnya RPL ini menjurus kemana? Jurusan komputer itu ada 3 Pak Ilham, dan kebetulan ketiga-tiganya itu ada di SMK kita. Yang pertama itu adalah jurusan komputer konsentrasi di teknik komputer jaringan, yang kedua konsentrasi di rekayasa perangkat lunak, yang ketiga konsentrasi di multimedia. Kita kebetulan yang di rekayasa perangkat lunaknya. Jadi kalau masyarakat luas di luar sana belum paham atau apa itu programmer Pak Ilham, programmer atau bahasa sederhananya orang yang membuat aplikasi Pak Ilham. Kita ketahui dunia ini sekarang hampir 80-90% digerakkan dengan sistem digitalisasi, atau era sekarang ini disebut dengan era digitalisasi Pak Ilham. Digitalisasi itu salah satu bentuk nyatanya adalah aplikasi. Sekarang banyak Pak Ilham handphone yang dibuat dari yang digunakan oleh mereka banyak orang-orang luar di sana, itu aplikasinya Pak Ilham. Aplikasinya kita yang buat. Kita yang membuat. Adik-adik yang buat nanti siswa-siswi RPL ini itulah tujuannya Pak Ilham. Membuat aplikasi-aplikasi baik yang nantinya digunakan di dalam komputer. Kalau selama ini kan kita hanya banyak sebagai pengguna Pak Ilham. Kita banyak menggunakan ya seperti mungkin salah satu contoh dasar Microsoft Word. Nah, nanti siswa-siswi kita ajarkan bagaimana menciptakan sebuah sistem aplikasi seperti itu, tapi dengan bentuk yang berbeda. Atau game ya Pak ya. Nah, adik-adik suka main game. Di sini itu poinnya Pak Ilham. Nah, itu poinnya di RPL. Poin penting dari pembelajarannya adalah bagaimana yang dulunya menggunakan sekarang menciptakan. Salah satunya apa? Kalau zaman sekarang itu sedikit-sedikit kalau kita lihat main game, nyudut sedikit udah main game. Ya Pak ya, Mobile Legend, saya nggak ngerti itu Pak, banyak-banyak juga. Kita yang nanti mencoba untuk membuat game itu Pak Ilham. Minimal ular tangga ya Pak ya. Jangan dipandang sebelah mata loh Pak Ilham. Membuat ular tangga itu sulitnya bukan sulit main itu Pak Ilham. Sulit itu. Ketika dia naik harus naik, ketika dia turun harus turun. Kalau dia lompat nanti 2 kali ada ular, dia turun ke bawah, logikanya gimana lagi ya Pak ya? Nah, kalau dibilang sulit atau tidak sulitnya belajar di RPL, saya menyatakan tergantung siswanya Pak. Menyenangkan lah. Nawaitulnya apa? Niatnya apa? Jadi jika anak-anak itu benar-benar ingin menguasai dan memiliki keahlian tamat dari SMK ini, insyaallah tidak ada yang sulit Pak Ilham. Gini Pak, saya potong ini, kata Bapak kan ada yang sulit tergantung anak gitu kan. Pelajarannya adik-adik yang udah masuk di sini nanti melihat video ini agak gimana ya, kata Bapak Kaprodi tadi mengatakan sulit ya. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan, emang mata pelajaran apa saja sih Pak yang ada di ini kok bisa dikatakan sulit gitu kan?
tidak sulit Pak Ilham. Oke, tidak Ya, sulit. tidak sulit. Mungkin saya yang kurang Ya, mendengar atau bagaimana. tidak sulit Pak Ilham. Makanya tadi saya bilang tergantung siswanya. Ya, tergantung Nah, gitu. Jadi sedikit saya menerangkan tentang materi yang ada di RPL nih Pak ya, supaya nanti siswa-siswi RPL yang baru masuk bahkan yang sudah ada lebih lagi mengetahui gambaran pelajaran mereka sampai nanti mereka tamat Pak Ilham. Kita di SMK 1 Negeri Bangkinang ada pelajaran di RPL itu untuk 6 semester. Di kelas 1 siswa-siswi itu belajar bagaimana mereka merakit komputer Pak Ilham. Itu dasar. Itu ada di jurusan TKJ, ada di jurusan RPL dan juga ada di jurusan multimedia. Sama semua Pak Ilham. Kelas 1 di 3 jurusan satu rumpun ini pelajarannya sama Pak Ilham. Pertama tadi merakit PC, yang kedua mereka belajar cara menginstal Pak Ilham, menginstal operational system atau yang dikenal dengan Windows atau Linux. Yang di kelas 3 mereka mulai di kelas yang ketiga mereka mulai belajar tentang bahasa pemrograman dasar. Itu kelas 1 Pak Ilham. Sama di 3 jurusan tadi Pak Ilham. Jadi sama, mereka mempelajari yang sama. Jadi yang mana yang agak mendekati dengan RPL itu Pak dari 3 materi mapel yang di kelas 1 tadi Pak ya? Iya. Karena kan tadi kan semua jurusan yang serumpun TI itu dapat semua tuh. Iya. Jadi yang mendekati ke RPL tuh pembelajarannya mana tuh kira-kira tuh Pak? Biar adik-adik kita nanti ya setidaknya mereka bisa pilih dari sekarang mana sih yang harus mereka fokuskan gitu kan. Iya. Sudah nampak Pak Ilham. Bahasa pemrograman dasar. Nah, itu konsentrasinya. Namun di kelas 2 baru menjurus Pak Ilham. Baru menjurus. Di kelas 2 nanti siswa-siswi RPL mulai mengarah ke titik fokus yaitu bahasa pemrograman. Mulai dari merancang, mendesain pertama kali website dulu Pak Ilham. Website yang berbasis sederhana, berbasis offline. Kemudian nanti mulai mereka merancang atau mendesain database. Kemudian nanti mereka mulai lagi membuat sebuah database. Nah, itu kelas 2. Di kelas 3 baru lebih konsentrasinya Pak Ilham. Lanjutan lagi dari pelajaran kelas 2. Nah, itu konsentrasi materi-materi yang ada di RPL Pak Ilham. Oke Pak, pertanyaan ini ada yang sedikit saya ingin tanyakan. Tadi Bapak mengatakan bahwa RPL ini tahun kedua. Iya. Tahun kedua. Kalau tahun kedua itu berarti baru ya sumur jagung lah ya. Boleh seperti itu. Cuman ada nggak sih baru tahun kedua ini atau tahun pertama kemarin tuh udah mengukir prestasi nggak anak RPL ini? Gitu. Iya. Ada nggak? Karena kan memang anak ya baru lah gitu kan. Ada nggak? Gitu. Alhamdulillah Pak Ilham. Kebetulan sebelum ditetapkan dunia pendidikan ini tidak lagi boleh melaksanakan pembelajaran secara langsung di sekolah. Kebetulan sebelum itu terjadi karena corona itu Pak Ilham, SMK 1 Bangkinang itu sudah melaksanakan yang namanya LKS, Lomba Kreativisasi Siswa Tingkat Kabupaten. Dan untuk RPL kita sudah mengikutinya. Kita bersaing dengan 7 sekolah Pak Ilham. 7 sekolah dari Kabupaten Kampar yang dilaksanakan oleh Universitas Pahlawan yang alhamdulillah itu ukiran prestasi pertama kita Pak Ilham. Kita mendapatkan prestasi juara 2 sebagai pemenang untuk lomba rekayasa perangkat lunak Pak Ilham. Pembuatan desain website. Bidangnya website ya Pak? Bidangnya website IT. Juara 2 Pak? Alhamdulillah Pak Ilham. Kelas 1. Pada saat itu siswa ini masih kelas 1 Pak Ilham. Yang kalau sudah pada hari ini dia sudah kelas 2 Pak Ilham. Gini Pak, bagaimana sih kok anak ini bisa juara 2? Jangan-jangan ini ada kong kali kong nih dengan UP kan atau bagaimana nih Pak? Itu kan karena anak kelas 1 secara penjelasan Bapak tadi mereka belum bisa dapat pembelajaran website. Yeah. Apakah anak ini yang atraktif? Ini buat adik-adik nih, buat adik-adik. Lihat kakak kelasnya rupanya ada yang berprestasi walaupun dia masih kelas 1. Lawannya itu kita pasti dia senior lah kan kelas 3 di sekolah lain itu pasti lawannya berat-berat tuh Pak. Kok bisa dia mengalahkan
5 orang di bawahnya, dia peringkat 2 dari 7 orang. Iya. Jadi alhamdulillah Pak Ilham, seperti pernyataan saya yang pertama, nawaitulnya Pak Ilham. Siswa-siswi RPL angkatan pertama saya apresiasi, bagus-bagus Pak Ilham. Pertama dari siswanya, yang kedua guru-gurunya Pak Ilham. Guru-guru ya Pak Ilham sendiri kan guru produktif RPL, alhamdulillah sudah juga mengerti bagaimana anak kita dan kemauan antusiasnya, dan dengan cara seperti itu kita sebagai guru di RPL memberikan motivasi, semangat bagaimana siswa-siswa ini walaupun baru kelas 1 mereka mampu mengukir prestasi Bersaing ya, Pak, ya. yang sebaik itu, bersaing dengan sekolah-sekolah lain, dan mereka sekarang sudah bisa menikmati hasilnya Pak Ilham. Terbukti alhamdulillah kita memiliki peringkat juara 2. Saya sampaikan kepada siswa-siswi saya bahwa ini adalah keberhasilan bersama Pak Ilham, keberhasilan Ananda semua dan keberhasilan guru-guru di produktif RPL dan motivasi semua keluarga besar yang ada di SMK 1 Bangkinang Pak Ilham. Jadi Itu buat adik-adik jangan ini ya, jangan cepat menyerah. Pandang senior kalian bahwa RPL jurusan baru isinya orang-orang pintar. iya, orang-orang hebat Pak Ilham. Orang-orang hebat. Mulai dari siswanya, tim pengajarnya, keluarga besar SMK Negeri 1 Bangkinang. Sama dengan semuanya Pak Ilham, berfaedahlah diri. Nah, Itu dia. Jadi kalau memang nanti gini Pak, ini anak adik-adik ini udah mulai merasakan feel-nya lah nih, anggapnya dia mulai suka ini RPL. Iya, Tapi Pak ada Ilham. yang mengganjal nih Pak. Apa itu Pak? Tamat dari sini dia mau kemana? Iya. Itu. Jangan kan tamat dulu, kita Iya. perpendek lagi Pak. Jangan tamat lah dulu. Iya. Nanti anak magang ini mau kemana ini diarahkan? Iya, ini? iya. Itu dia, Pak. Jadi sedikit saya ceritakan juga ya Pak ya, peluang-peluang kerja tuh Pak. Iya. Peluang-peluang kerja di RPL banyak sekali Pak. Ada yang disebut sebagai web application programmer, ada juga yang disebut dengan mobile application programmer, banyak juga yang disebut dengan game programming. Banyak itu bahasa ocunya Pak. Itu Kalau- kalau di sekitaran Kabupaten Kampar ini perusahaan-perusahaannya udah ada atau bagaimana itu? Saya tidak tahu persis apakah ada atau tidaknya, tapi saya lihat perkembangan di Kabupaten Kampar ini untuk IT konsultan namanya itu Pak, istilahnya. Kalau untuk kita para programmer ini nama perusahaannya adalah IT konsultan. Jadi peluang kerjanya itu banyak Pak. Salah satunya adalah mereka menjadi web application programming atau yang disebut dengan istilah pembuat aplikasi berbasis website, dan itu global Pak. Sekarang bisa di pemerintahan, bisa di konsultan, Karena 90% semua kita Pak. udah digitalisasi Semuanya, ya Pak ya. semuanya. Jadi Ada yang namanya juga mobile application programmer, itu yang terkhusus untuk membuat aplikasi-aplikasi berbasis Android, bisa yang bekerja sama dengan perusahaan, bisa yang per individual Pak, bisa yang bekerja sama dengan konsultan-konsultan. Dan yang ketiga adalah tadi yang seperti saya bilang programmer di bidang game. Orang yang membuat aplikasi game, baik bekerja sama dengan konsultan-konsultan ataupun yang bekerja dengan pribadinya sendiri. Dan magang, sedikit saya terangkan juga, kita sudah melakukan kerjasama Pak Ilham, MOU, ya. sudah penekanan tanda tangan kemarin di depan sekolah yang disaksikan oleh kepala sekolah. Kita sudah membuat MOU dengan 4 tempat itu, 2 perusahaan besar konsultan Pak Ilham, dan 2 toko-toko komputer. Yang pertama adalah PT Cyber Garuda Indonesia, itu tepatnya di Pekanbaru posisinya, dan mereka sudah tidak terhitung lagi menciptakan sebuah aplikasi Pak Ilham. Yang kedua adalah PT Kreasi Aplikasi Indonesia, sama di Pekanbaru juga, dan mereka juga tidak terhitung berapa banyak aplikasi yang sudah mereka buat. Yang ketiga dengan Nazwa Komputer, dan yang keempat adalah dengan Ikhwah Komputer. Dan mereka semuanya excited Pak dengan jurusan kita. Mereka menampung, siap menjadikan
perusahaan-perusahaan mereka sebagai wadah bagi siswa-siswi kita untuk bisa menggali ilmu lebih dalam lagi secara praktek di lapangannya, Pak Bahkan Ilham. menyalurkan apa yang Menyalurkan- dimiliki oleh adik-adik kita ya Pak Betul, ya. Pak Ilham, betul, Pak Ilham. Berarti tidak hanya di 4 perusahaan yang tadi telah Itu yang MOU-nya, Pak ya, Ilham. tapi Itu MOU-nya. pada government atau pemerintahan Ya, adik-adik kita juga Iya, bisa menyalurkan ilmu-ilmunya. iya Pak. Masyarakat luas excited dengan dibukanya jurusan ini, Pak. Jadi buat adik-adik yang ada di rumah walaupun sekarang belum Iya. sekolah, tetap semangat dan lebih dalam mempelajari ilmu-ilmu Iya. rekayasa perangkat lunak ini walaupun dari rumah, kemudian tumbuhkan minat untuk selalu ngoding gitu. Kita punya slogan loh Pak Ilham. Apa itu slogannya tuh Pak? Nanti di terakhir Pak Ilham. Oke. Siap, oke. Mungkin dengan waktu yang singkat ini mungkin ini aja dulu Pak yang Boleh, kami boleh. tanya-tanya sama Bapak Boleh. karena waktu juga yang akan membatasi kita. Iya, Mungkin iya. ke lain kali kalau ada waktu lebih buat Insyaallah. Bapak yang punya kesempatan kita Iya. bisa bincang-bincang panjang lebar. Insyaallah. RPL, bagaimana peluang, bagaimana ngoding itu yang asik ngoding itu gimana, atau Iya. gimana ya Pak ya. Insyaallah Pak. Oke. Baik, demikian perbincangan kita pada hari ini dengan Bapak Kaprodi RPL yaitu Bapak Ranto STMkom. Semoga bermanfaat. SMK 1 Bangkinang Kota, Mengukir prestasi berfaedah diri. Ayo ngoding.